뭐야? 그 밍밍한 미음죽의 피. 몸과 정신을 보호해 주시고 사문을 사방을 보며 Setelah terjatuh dari tebing, untung saja Yuri dan Yungap berhasil diselamatkan oleh para pengawal kerajaan. Tak lama setelah itu, Yuri sadar dan langsung bertanya di mana dirinya berada. Seorang perawat kerajaan menjelaskan bahwa ia sedang berada di dalam istana. Yuri kemudian menanyakan kondisi Yungap, karena ia diberitahu bahwa hingga saat itu Yungap belum juga sadar. Saat Yuri menjenguk Yungap, ia segera menyadari bahwa orang di depannya memang memiliki wajah Yungap, tetapi roh dalam tubuh itu sebenarnya adalah Kang Chol. Tak lama kemudian, Raja datang untuk melihat kondisi Yungap. Ia sempat marah kepada para pengawal kerajaan karena telah meninggalkan Yungap sendirian. Namun, dijelaskan bahwa Yungap sendiri yang meminta agar para pengawal tidak mengikutinya, dengan janji akan segera kembali, meskipun ternyata ia tidak kunjung muncul. Beruntung, mereka berhasil menemukan Yungap dan Yuri. Setelah diperiksa, diketahui bahwa tubuh Yungap mengalami luka tusukan yang cukup dalam. Saat itulah Yuri menyadari bahwa perkataan Kang Chol sebelumnya memang benar, bahwa bukan dia yang menghabisi nyawa Yungap. Raja kemudian memerintahkan agar segera dilakukan penyelidikan untuk mencari dalang di balik peristiwa itu. Ia juga bertanya kepada Yuri mengapa ia bisa bersama Yungap. Yuri menjawab bahwa Yungap mengajaknya ke istana untuk membuatkan kacamata bagi sang raja. Namun, ia tidak sempat melihat siapa pelaku yang berusaha membunuh Yungap. Sementara itu, menteri yang ternyata adalah dalang di balik rencana pembunuhan Yungap sangat terkejut ketika mendengar dari bawahannya bahwa Yungap masih hidup. Padahal, ia sangat yakin bahwa Yungap seharusnya sudah meninggal. Karena itu, ia memerintahkan untuk memeriksa ulang kebenaran kabar tersebut. Di tempat lain, Ibu Suri memanggil seorang dukun. Namun, dukun tersebut tidak dapat melihat secara langsung dan justru memahami maksud tersembunyi dari Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan bahwa penglihatan yang dilihatnya di kediaman putra mahkota beberapa waktu lalu sebenarnya adalah gambaran dari peristiwa yang terjadi sekitar 13 tahun silam. Tampaknya, Ibu Suri memiliki niat tersembunyi untuk mengangkat pangeran lain sebagai putra mahkota dan menyingkirkan putra mahkota Guang. Ia bahkan diduga sengaja membuat putra mahkota mengalami kerasukan demi mencapai tujuannya. Pada malam harinya, pengawal dari sang menteri kembali diperintahkan untuk menyusup ke tempat perawatan Yungap guna menghabisinya. Namun, Yungap berhasil melindungi diri. Tak lama kemudian, para perawat kerajaan datang, dan si penyerang langsung melarikan diri. Para pengawal sangat terkejut melihat Yungap tiba-tiba sadar, apalagi sikapnya terlihat aneh. Ia menggaruk-garuk luka tusukannya hingga luka tersebut mengeluarkan darah. Untungnya, lukanya segera diobati ulang. Setelah itu, Yungap tiba-tiba merasa sangat lapar dan diberi semangkuk bubur. Ia sangat menyukai bubur tersebut karena, sebagaimana diketahui, roh Kang Chol kini berada dalam tubuh Yungap, dan Kang Chol tidak pernah merasakan makanan manusia sebelumnya. Ia pun sangat bahagia bisa mencicipinya. Namun, perubahan sikap Yungap ini sangat mencolok dan berbeda jauh dari Yungap yang dikenal sebelumnya di istana. Para perawat kerajaan pun bingung dan khawatir, apakah Yungap mengalami gangguan mental atau mungkin kehilangan ingatan. Terlebih lagi, ia hampir menghabiskan seluruh persediaan makanan untuk para pasien di klinik tersebut. Tiba-tiba, Yungap mendengar suara arwah dan menyadari bahwa arwah tersebut sedang menuju ke arah tempat Yuri berada. Ia segera pergi untuk menyelamatkan Yuri. Karena jika arwah itu berhasil menemui mereka, keduanya bisa berada dalam bahaya. Ternyata benar, arwah tersebut sengaja meniru suara Yungap untuk memengaruhi Yuri. Karena Yuri memang sedang mencari keberadaan arwah Yungap, ia pun terpancing dan mengikuti suara itu. Saat sampai di sumber suara, ia mendapati bahwa suara tersebut berasal dari sebuah sumur. Ketika diperiksa lebih dekat, ternyata ia tertipu. Suara itu bukan berasal dari Yungap, melainkan dari seorang hantu perempuan yang sedang menirukan suara Yungap. Yuri kemudian ditarik masuk ke dalam sumur oleh hantu perempuan tersebut dan ditenggelamkan. Yuri pun tidak sadar karena sudah tidak mampu melawan dan merasa pasrah. Untung saja, Yungap datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Yuri. Namun, hantu perempuan ini tidak tinggal diam. Ia melilitkan rambutnya ke kaki Yungap. Untungnya, karena Yungap, yang di dalamnya bersemayam roh Kang Chol, adalah roh yang lebih kuat, Kang Chol pun menggunakan kekuatannya untuk mengusir hantu itu, yang akhirnya kabur ketakutan. Setelah itu, Yungap membawa Yuri kembali ke permukaan dan mencoba menyadarkannya. Saat itulah Kang Chol mulai menyadari bahwa ia memiliki perasaan pada Yuri. Namun, ia segera mencoba mengendalikan dirinya,
karena ia hanyalah arwah sedangkan Yuri adalah manusia. Ketika Yuri sadar, Kang Chol mengatakan bahwa kemungkinan besar arwah Yungap telah menyeberangi sungai Samdo, yang berarti ia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Namun, Yuri tidak mempercayainya. Ia yakin bahwa arwah Yungap masih berada di dunia dan belum pergi sepenuhnya. Tak lama setelah itu, mereka kembali mendengar suara arwah-arwah, dan Yungap segera membawa Yuri pergi dari tempat itu demi keselamatannya. Di tengah perjalanan, Yungap merasakan sakit di bekas lukanya hingga akhirnya ia pingsan lagi. Keesokan harinya, Yuri pergi menghadap raja, sesuai dengan janji Yungap sebelumnya bahwa raja membutuhkan kacamata. Yuri pun menyerahkan kacamata tersebut. Sang raja cukup terkesan dengan keterampilan Yuri, namun menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah mengenal sistem kacamata dan bahkan telah memiliki kacamata yang dibuat oleh seseorang untuknya. Saat melihat kacamata lama milik raja, Yuri kaget karena bahan dasarnya adalah batu pelindung, bahan yang sama dengan milik neneknya. Namun, Yuri tidak tahu bagaimana raja bisa memiliki kacamata tersebut. Raja pun mengatakan bahwa ia sudah tidak membutuhkan kacamata baru. Yuri yang kebingungan akhirnya meminta izin kepada raja untuk tetap membuatkan kacamata hitam dengan bahan batu berwarna. Raja mengizinkan, bahkan mempersilakan Yuri tinggal beberapa hari di istana dan memberikan ruangan khusus sebagai tempat kerjanya. Setelah diantar oleh Kasim istana, Yuri mulai menata barang-barangnya di ruang kerja tersebut dan berencana memulai pekerjaan keesokan harinya. Karena hari itu ia belum bekerja, Yuri memutuskan untuk merenung. Ia teringat bahwa Yungap sempat berbohong padanya karena mengatakan kalau raja membutuhkan kacamata tetapi kenyataannya raja sudah mempunyai kacamata. Saat berjalan-jalan, tanpa sadar Yuri tersesat hingga masuk ke taman belakang istana, tempat kediaman ratu. Ratu pun marah besar dan segera memerintahkan para pelayan untuk menyingkirkan Yuri dari tempat tersebut. Yuri kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang dibawa oleh Yungap ke istana. Ternyata, sang ratulah yang memerintahkan Yungap untuk membawa Yuri ke sana karena ia mengetahui bahwa Yuri memiliki kemampuan dalam bidang perdukunan. Namun, untuk memastikan hal tersebut, Ratu ingin berbicara langsung dengan Yungap setelah ia sadar dari pingsannya agar bisa mendiskusikan semuanya secara pribadi. Di sisi lain, Yuri mulai mendengar berbagai desas-desus mengenai Yungap sekarang ini mulai memiliki reputasi buruk di mata para penghuni istana. Hal ini karena Yungap yang sekarang sebenarnya bukanlah Yungap yang asli, melainkan tubuhnya dirasuki oleh roh Kang Chol, yang tingkah lakunya benar-benar jauh dari orang yang normal. Bahkan, Yuri mendengar bahwa Yungap sempat memanjat atap kerajaan tanpa alasan yang jelas. Tak lama, Yuri juga melihat ibu dari Yungap sedang berbicara dengan salah satu perawat istana. Dari obrolan itu, Yuri mengetahui bahwa Yungap merusak genteng kerajaan dan bahkan pergi ke tempat hiburan untuk makan dan minum. Yuri pun akhirnya membayar ganti rugi atas perbuatan Yungap dan segera pergi ke tempat tersebut untuk memastikan kebenarannya. Benar saja, Yungap memang sedang berada di rumah Gisaeng dan sedang makan serta minum dalam jumlah banyak. Tak lama kemudian, ibunya Yungap datang dan langsung menjewar anaknya, lalu membawanya pergi. Meski Kang Chol yang merasuki tubuh Yungap tidak mengenali wanita itu, Yuri menjelaskan bahwa itu adalah ibu kandung Yungap. Sang ibu pun memeluk anaknya dengan penuh kekhawatiran, merasa sangat bersyukur karena putranya masih selamat. Setelah itu, Yungap dibawa ke rumah ibunya dan tertidur pulas karena kekenyangan. Yuri lalu meminta izin untuk bermalam di sana karena ada hal penting yang masih harus ia lakukan. Ibu Yungap mengizinkan, bahkan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yuri. Ia merasa bahwa berkat kehadiran Yuri, putranya bisa selamat dari bahaya. Meskipun Yuri tak bisa mengatakan bahwa Yungap yang sekarang bukanlah anaknya yang sebenarnya, ibu Yungap kemudian menceritakan kepada Yuri tentang masa kecil Yungap. Ia mengungkapkan bahwa ketika Yungap masih kecil, nenek Yuri pernah mengatakan bahwa umur Yungap tidak akan melebihi 30 tahun. Karena itulah, mereka sempat melakukan sebuah ritual untuk memperpanjang umur Yungap. Entah karena Yungap memiliki kutukan atau sebab lain, ibu Yungap belum menceritakannya secara lengkap. Namun yang jelas, ia sangat bahagia karena putranya berhasil diselamatkan. Sementara itu, Yuri sendiri sangat peduli pada Yungap. Sewaktu kecil, Yuri pernah dirundung oleh warga desa karena dituduh sebagai penyebab kematian neneknya dan berbagai kesialan yang menimpa mereka. Pada saat itu, hanya Yungap yang mau membelanya. Bahkan, Yungap sempat mengajak Yuri pindah ke Hanyang bersama ibunya, meskipun saat itu Yuri menolak ajakan tersebut. Itulah sebabnya ketika mereka dipertemukan kembali setelah dewasa, Yuri memutuskan untuk pergi bersama Yungap. Namun, semua jadi berubah karena insiden yang terjadi. Kemudian, ketika Kang Chol sudah benar-benar sadar, ia mengatakan kepada Yuri bahwa mungkin mereka tidak akan pernah menemukan arwah Yungap lagi, dan bahwa Yungap mungkin memang sudah tidak ada di dunia ini. Namun, Yuri tidak menyerah dan tetap berusaha mencari cara agar arwah Yungap bisa kembali ke tubuh aslinya, tanpa disadari oleh Yuri. Sejak ia masih kecil,
Kang Chol sebenarnya telah diam-diam menjaganya. Sebenarnya, Yuri masih menyimpan doktrin di dalam pikirannya bahwa Kang Chol adalah sosok roh jahat yang membenci manusia. Ia tidak tahu bahwa Kang Chol sebenarnya peduli padanya. Yuri bahkan sempat berkata kepada Kang Chol agar tidak merusak reputasi Yun Gap di mata masyarakat istana, padahal, saat Yuri masih kecil, Kang Chol kerap memperhatikannya dari kejauhan. Ia mengikuti Yuri bukan karena ingin mencelakainya, tetapi karena ia tahu bahwa hati Yuri berbeda dari manusia lainnya. Yuri memiliki kebaikan yang tulus, dan karena itu, Kang Chol memutuskan untuk melindunginya dalam diam. Keesokan harinya, Kasim kerajaan datang ke rumah ibunya Yun Gap untuk memanggil Yun Gap ke istana, sesuai perintah raja. Tapi Yun Gap, yang kini dikuasai Kang Chol, malah enggan pergi. Ia lebih memilih bermalas-malasan di rumah. Yuri pun memaksa Yun Gap untuk tetap datang ke istana, karena ia tidak ingin reputasi Yun Gap kembali tercoreng akibat sikap Kang Chol yang semaunya. Di sisi lain, Kang Chol akhirnya mengakui bahwa tujuan Yun Gap membawanya ke istana bukan hanya untuk membuatkan kacamata bagi raja. Ada alasan lain yang jauh lebih penting, yang seharusnya ia sampaikan kepada Yuri. Namun karena Yuri tidak percaya padanya, Kang Chol memilih untuk diam. Yuri pun dengan tegas mengatakan bahwa jika begitu, ia akan mencari tahu sendiri. Setelah sedikit berdebat, akhirnya Yun Gap mau juga ikut ke istana, meskipun dengan setengah hati. Ia tampak tak nyaman memakai pakaian resmi dan malah mengejek para manusia di sekitarnya, membuat para Kasim dan pengawal kerajaan bingung dan panik dengan sikapnya. Karena sulit dibujuk, para pengawal akhirnya sepakat mengangkat Yun Gap secara paksa ke istana. Namun sesampainya di sana, mereka justru mendapat kabar bahwa raja sedang sibuk dan menunda pertemuan tersebut. Mendengar hal itu, Yun Gap marah besar. Ia merasa telah dipermainkan dan bahkan menyebut raja sebagai berandal, membuat semua orang yang mendengarnya tercengang. Sementara itu, Yuri tengah mempersiapkan sebuah ritual pemanggilan arwah di sumur yang sebelumnya menjadi tempat munculnya hantu wanita menyeramkan. Setelah semua perlengkapan disiapkan dan mantra dibacakan, ritual itu berhasil memanggil hantu itu muncul dari dalam sumur. Tujuan Yuri memanggilnya adalah untuk menanyakan keberadaan arwah Yun Gap. Hantu itu menjawab bahwa Yuri tidak akan pernah bisa bertemu dengannya. Bahkan jika berhasil bertemu, itu justru akan menjadi hari terakhir dalam hidup Yuri. Dan kebetulan, pada hari itu pula, Ibu Suri mengadakan ritual besar di istana. Suara-suara dan getarannya bahkan terdengar oleh Yun Gap yang kini peka terhadap dunia roh. Hantu itu kemudian mengungkap sesuatu yang mengejutkan. Ia berkata bahwa arwah Yun Gap kemungkinan besar telah ditelan oleh roh 8 kaki, roh jahat kuno yang sangat kuat dan juga merupakan musuh dari Kang Chol. Ia juga mengungkap bahwa roh itu telah merasuki tubuh sang putra mahkota, menjadikannya sering mengamuk dan perubahan kepribadian yang drastis. Selama ini, roh 8 kaki itu bersembunyi di dalam istana. Dialah yang telah mengganggu keseimbangan dan menyebabkan kekacauan di tubuh putra mahkota, dan mungkin juga menjadi kunci untuk menemukan kembali arwah Yun Gap yang hilang.